Males nggak sih kalian ngomongin soal makanan sehat? Well, bukan males sih, cuman pusing aja gitu. Karena ya seperti kebanyakan dari kalian, gue itu cari informasi tentang makanan sehat itu lewat sosmed. Nah, gue jadi suka bingung karena lu dengerin satu orang bilang, oh harus makan daging supaya sehat. Tapi ada orang lain yang bilang, jangan makan daging karena makan daging itu nggak sehat. Ada yang bilang, oh makan brokoli, brokoli itu manfaatnya bla 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 gitu. Sementara ada orang juga bilang, oh jangan kebanyakan makan brokoli karena brokoli itu mengandung la. Gue tuh sampai kepikiran kayak, dude, boleh nggak kalian ngobrolin dulu masalah ini, sepakat, abis itu barusan kalian share gitu di internet, supaya gue, orang awam kayak gue yang nggak ngerti apa-apa, gue bisa belajar sesuatu yang jelas. Tapi terus gue mikir, apakah jangan-jangan selama ini informasi yang bertentangan ini tuh sebetulnya informasi kesehatan ini sebetulnya ditujukan untuk orang-orang yang berbeda. Jadi ada satu informasi tentang kesehatan yang applicable sama kelompok tertentu, sementara aplikasi kesehatan yang lainnya applicable hanya pada kelompok tertentu gitu. So, gue mencoba untuk mengelompokkan orang-orang Indonesia berdasarkan apa yang mereka makan. Dan ini hasil survei gue. Yuk, mari kita ke kertas. So, basically gue mengelompokkan orang-orang Indonesia kurang lebih kasaran lah ya. Jadi 4 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang nggak bisa makan. Iya, masih ada loh orang-orang yang hari ini nggak bisa makan. Bukan karena puasa, bukan karena males makan, tapi karena memang nggak ada aja makanannya, nggak punya duit buat beli makan. Ada kelompok kedua, kelompok yang makan apa aja. Apa aja bisa variatif, tapi kurang lebih gue mengelompokkan jadi 2 subspesies. Spesies yang pertama adalah makan apa aja. Nasi pakai garam, Indomie, maksud gue mungkin lebih enaknya kita bilang mie instan aja ya. Seblak, cilok. Jadi intinya ada duit dikit, atau mungkin bisa foraging di hutan atau metik dari kebun gitu ya. Terus kelompok subspesies yang kedua adalah apa aja dimakan. Mie instan juga dimakan, ramen makan, steak makan, burger makan, chips dimakan, semuanya dimakan. Pokoknya apa yang lu pengen lu makan. Kayak gue. Sampai di sini lu bakal bilang, nah ini kan yang dibilang gak sehat. Bentar, tunggu dulu. Izinin gue untuk menyelesaikan 2 kelompok yang lain. Nanti gue kasih tahu opini gue soal makanan sehat. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang bisa ngikutin 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah konsep makan sehat ala orang Indonesia yang dicetuskan oleh Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo di tahun 1955. Intinya kalau mau sehat ya yang namanya makanan tuh harus lengkap. 4 sehat itu dari makanan pokoknya which is nasi, lalu harus ada lauknya mungkin berupa daging, telur, tahu, tempe, lalu ada sayur-sayuran untuk mineral dan vitaminnya, dan juga harus ada buah. Sementara untuk susu itu dianggap sebagai pelengkap. Tahun 92 konsep 4 sehat 5 sempurna ini dirubah menjadi PGS atau pedoman gizi seimbang, yang mana ya isinya sih sebetulnya sama aja, tapi ada lebih penekanan kepada membiasakan makan makanan yang beragam, menjaga pola hidup bersih, hidup aktif, olahraga, pantau porsi makanan dan pantau berat badan, dan susu itu udah no longer masuk jadi penyempurna gitu, tetapi masuk di dalam kelompok lauk pauk. Konsep PGS ini mirip banget sama apa yang gue ketahuin tentang My Healthy Eating Plate, yaitu konsep 4 sehat 5 sempurnanya dari Amrik. Nah, terus kan kalau kita ke supermarket, sering kan kita lihat ada makanan yang ada tulisannya tuh no gluten, atau low in fat, atau low in sugar, atau no salt gitu. Itu udah pasti sehat belum? Gua nggak yakin itu sehat apa enggak, tapi satu hal yang gue tahu,
ini adalah produk-produk yang ditujukan untuk orang-orang yang masuk ke kelompok 4, yaitu berkebutuhan khusus. Yaitu orang-orang yang either mereka memang ada tuntutan dari kepercayaan dan agama, atau karena alasan kesehatan, mereka simply memang harus mengadopsi satu diet tertentu. Setelah dibagi 4 kelompok gini, baru kelihatan. Percuma juga kita ngeributin makanan A sehat, makanan B nggak sehat. Ya, sehat kata siapa? Definisi makanan sehat buat orang-orang yang ada di kelompok yang lagi nggak bisa makan sangat berbeda dengan kelompok yang 4 sehat 5 sempurna atau yang special needs. Jadi daripada berantem kekeh makanan sehat itu harus yang ngikut apa kata gue, mendingan kita coba adopsinya adalah kita mencoba untuk makan yang lebih sehat. Nah, kalau lu saat ini ada di posisi 1, artinya lu nggak ada makanan sama sekali. Jadi harusnya apa aja adalah opsi yang lebih sehat. Karena kalau lu nggak makan sama sekali, itu lu bakal end gitu ya. Nah, tapi kalau lu makannya nasi dan garam melulu atau mie instan tiap hari, itu lu ibaratnya kayak lu punya motor atau mobil yang cuma diisi bensin. Yang punya kendaraan motor pasti tahu lah, itu motor atau mobil nggak cukup kan cuma dikasih bensin. Bannya minimal lu perlu diisi angin, lu perlu ganti olinya, perlu asuransi, perlu STNK, diperpanjang. Intinya tubuh lu perlulah lebih dari sekedar satu jenis makanan. Kita butuh variasi. Jadi buat lu yang makan apa aja, tanamkan di pikiran lu ini. Ini tuh cuma sementara. Gue mesti pikirin gimana caranya supaya gue mulai bisa makan sayur dan buah. Ada lauk-lauknya gitu, minimal tempe dan tahu. Sementara kalau lu posisinya sama sama gue, apa aja dimakan. Aduh, gimana dong? Gua foodie, hello. Gimana caranya lu bisa sehat kalau lu orang yang doyan makan? Ya gue makan aja 4 sehat 5 sempurna. Lebih sering makan di rumah, masakan nyokap daripada makanan di luar, for example. Atau ya kita tahu lah makanan-makanan yang junk food, dihindarin gitu ya. Lebih banyak makan I don't know, kayak cak kangkung kayak capcay kayak daripada lu makan seblak itu mendingan makan sup pakai sayur dan kentang dan daging ayam misalnya. Pokoknya intinya biar lebih balance lah. Nah, tapi kalau seandainya lu disuruh sama dokter atau agama lu minta lu melakukan diet tertentu gimana? Ya ikutin lah. Masuk ke yang kebutuhan khusus. Kalau lu alergi gluten, ya cari produk yang bebas gluten. Kalau lu darah tinggi, ya hindari garam. Kalau seandainya lu diabetes, ya cari yang sugar dan karbonya rendah. Apalagi? Ya kalau misalnya lu percaya sama melindungi hewan, lu nggak mau makan hewan, lu bisa jadi vegan. Atau kalau misalnya lu punya imun tubuh lu aneh gitu dan reaktif gitu dan lu cocoknya cuma makan daging doang gitu kan, ya lu ambillah Lion's Diet. Tapi kalau seandainya misalnya nih lu normal dan lu sehat-sehat aja, perlu nggak sih lu ambil makanan-makanan ini? Bisa, tapi menurut gua sih 4 sehat dan 5 sempurna juga udah cukup ya. Bukannya apa-apa, produk buat orang-orang kebutuhan khusus ini biasanya mahal. Nanti lu sehat, dompet lu yang sakit. One last message. Nggak minta subscribe. Ya oke, kalau lu mau subscribe, feel free. Gue bakal kamsiah banget. Tapi one last message khususnya buat kalian yang masuk kelompok apa aja dimakan atau sudah bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna atau berkebutuhan khusus. Coba sesekali ingat, ada sebagian dari kita yang nggak bisa makan apa-apa hari ini, atau mungkin besok pagi, atau mungkin lusa. Jadi sesekali share berkat kalian buat mereka, supaya kita ini bisa sama-sama menjadi lebih sehat. Sampai di sini dulu. See you on the next video. Bye!